Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Kristiani dengan NIM B1B221118 dari Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, substansi, dan problematika hak asasi manusia di Indonesia. Pertama-tama, kita mengenal apa itu hak. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri sendiri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebiasaan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan suatu yang harus diperoleh. Lalu masalah HAM. HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas, terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam suatu pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian lanjut. Sejarah hak asasi manusia di Indonesia atau HAM. Dari dunia barat, yaitu Eropa, paling dahulu menyuarakan HAM, di mana dasarnya sejarah hak asasi manusia, Inggris paling utama menyerukannya. Tercatat di Inggris terdapat seorang filsuf yang mengungkapkan gagasan atau merumuskan adanya hak alamiah, yaitu natural rights, yaitu John Locke. Pada abad 17, sejarah perkembangan hak asasi manusia ini di dunia barat ditandai dalam 3 hal terpenting, yaitu Magna Carta. Kemudian selain Magna Carta ini, ada Revolusi Amerika, bagian sejarah HAM 1776. Kemudian yang terakhir yaitu Revolusi Prancis. Di sini ada sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia ini dianggap sakral, diperjuangkan sepenuh jiwa, serta sangat sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia telah ikut bersama negara lain untuk memperjuangkan hak, memasukkan rasa kemanusiaan dan perundangan sebab hal tersebut merupakan fundamental. Pancasila sebagai dasar Indonesia sepenuhnya mendukung dan menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia. Kemudian hak asasi manusia harus diperjuangkan dan dicapai dengan organisasi-organisasi yang dibangun memperjuangkan hak masyarakat dengan cara yang berbeda. Kemudian pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama, menghapus kolonialisme di tanah air. Lalu sejarah penegakan HAM di Indonesia. Di sini pada tahun 1945 sampai 1950 merupakan pasca pelaksanaan Pancasila dan Belanda serta secara sah telah merdeka. Lalu banyak sekali pada masa-masa sejarah lainnya tentang penegakan hak asasi manusia, itu merupakan salah satu contoh pada penegakan hak manusia. Kemudian apa sih pengertian dari HAM itu tersendiri? Jadi di sini ada pengertian tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, dan status lainnya. Hak manusia ini mencangkup hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi.
Selain itu, ada juga hak asasi manusia, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Kemudian ada pengertian hak asasi menurut para ahli. Contohnya seperti John Matterson yang mengatakan HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Kemudian perkembangan pemikiran HAM. Di sini ada 4 perkembangan pemikiran HAM. Itu ada generasi pertama terdapat bahwa dan pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Kedua, generasi kedua berpendapat bahwa pemikiran HAM tidak saja menuntun hak yuridis, melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kemudian generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM, generasi kedua. Terakhir, generasi keempat yaitu yang mengkritik peranan negara dan sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti diabaikan aspek kesejahteraan rakyat. Lalu ada undang-undang yang mengatur hak asasi manusia. Ternyata ada beberapa undang-undang. Yang pertama yaitu pasal 28A mengatur tentang hak hidup. Kedua, pasal 28B tentang hak berkeluarga. Ketiga, pasal 28C mengatur tentang hak pemperolehan pendidikan. Kemudian pasal 28D mengatur tentang kepastian hukum. Lalu pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama. Selanjutnya pasal 28F mengatur tentang komunikasi dan informasi. Dan yang terakhir yaitu 28G tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Penjelasan tentang selanjutnya tentang pelanggaran HAM dan pengadilan HAM. Jadi di sini pelanggaran HAM ini adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelainan secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku atau UU No 26 atau 2000 tentang pengadilan HAM. Kemudian apa sih contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia ini? Kita bisa lihat kasus tragedi Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI ini pada tahun 1965 sampai 1966. Kemudian sejumlah jenderal dibunuh dalam peristiwa tersebut pada tanggal 30 September 1965. Pemerintah Orde Baru kemudian membanding Partai Komunis Indonesia sebagai biang keroknya. Jadi pemerintahan saat ini membubarkan organisasi tersebut dan melakukan razia terhadap sistematisnya. Razia itu dikenal dengan operasi pembersihan PKI. Komnas HAM memperkirakan 5.000 hingga 3 juta warga negara dibunuh saat itu. Ribuan lainnya diasingkan dan jutaan orang lainnya harus hidup di bawah bayang-bayangnya itu atau di bayang-bayang cap PKI. Kemudian selama bertahun-tahun mereka dibayangi oleh cap PKI ini. Dalam peristiwa ini Komnas HAM balik
menuding Komando Operasi Pemilihan Keamanan dan semua panglima militer daerah yang menjabat saat itu sebagai pihak yang bertanggung jawab. Saat ini kasus ini masih ditangani oleh Kejaksaan Agung. Namun penanganan lamban tahun 2013 lalu, Kejaksaan mengembalikan berkas ke Komnas dengan alasan data tidak lengkap. Kemudian di sini kita dapat lihat jadi dalam penjelasan tentang substansi dan problematika hak asasi manusia Indonesia ini dapat kita simpulkan HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain, menindas HAM orang lain. HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam sudah lebih dahulu memperhatikan HAM. Ajaran Islam tentang Islam dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam itu, yaitu Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber ajaran normatif. Juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam. Dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan RI, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang kelompok atau setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM. Pengendalian HAM menempuh proses pengendalian melalui hukum acara pengadilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Mungkin sekian dari penjelasan tentang substansi dan problematika hak asasi manusia di Indonesia. Maaf apabila terjadi kesalahan dalam perkataan atau ucapan dalam penjelasan kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.